Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Pagi. Kita bersyukur karena anugerahnya buat kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan kita di hari ini. Sebelum kita lebih jauh dalam acara kita di pagi ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan boleh memberkati kami dengan memberikan tubuh, jiwa, dan roh yang diberkati, sehingga memungkinkan kami untuk ada di hari yang baru ini dalam menjalani semua aktivitasnya. Kami mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa boleh menolong dan memberkati. Campur tangan Tuhan kiranya terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami, supaya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menuntun kehidupan kami dalam perjalanan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini saya ambil dari Ulangan pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dengan perikop berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengetengahkan tema firman Tuhan, yakni tentang upah mengikut Yesus. Saudara, firman Tuhan menegaskan disediakan upah bagi orang-orang yang percaya. Saudara, Musa rela meninggalkan kesenangan dunia ketika dia harus hidup di istana Firaun di Mesir demi memenuhi panggilan Tuhan. Kita juga melihat kehidupan Rasul Paulus yang berkata melalui firman Tuhan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bahkan dipertegas lagi dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8, di mana dia berkata bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, adapun upah yang disediakan oleh Tuhan itu bukan hanya menjadi jaminan buat kita untuk hari ini saja, untuk saat ini saja. Tetapi saudara, berkat yang disediakan oleh Tuhan sebagai upah kita karena kita setia mengiring akan Tuhan. Dia memberi upah, yaitu saudara, untuk kehidupan yang akan datang. Dan itu janjinya bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang kita perlu mengerti, saudara, bahwa sesungguhnya ketika kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pun akan memperhatikan kehidupan kita. Dia akan membalas semua kebaikan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Pagi hari ini, saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara bisa melihat dari beberapa ayat firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini sebagai hal yang pertama yang kita perlu pahami dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita dapat menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup di dalam firman. Maka saudara, hal yang pertama yang kita dapati dari ayat ini adalah Tuhan menjawab doa kita. Tuhan bukan sekedar mendengar, saudara. Firman Tuhan ini jelas berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan
menerimanya. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Pergumulan kita akan dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita tetap menjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kita menjaga komitmen kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, apa yang dijanjikannya itu ya dan amin. Saudara, janji Tuhan tidak pernah diingkarinya. Mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi pergumulan. Mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi tantangan, masalah dan persoalan. Saudara, saya ingin katakan kepada kita, mari berserulah kepada Tuhan, dan Ia akan menjawab serta menolong hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang kedua, di sana dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 28 ayat yang kedua. Dia berkata, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang kedua yang kita dapati sebagai upah kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Saudara, ini bicara tentang kehidupan yang saudara diperhatikan Tuhan. Ya. Artinya saudara-saudara, Tuhan punya perhatian yang khusus dalam hidup kita. Dan tentu dalam hal ini saudara, ketika Tuhan perhatikan hidup kita, Dia mengharapkan agar kita sebagai orang-orang yang percaya hidup di dalam pemulihan Tuhan. Apa yang dipulihkan? Banyak. Pertama, pribadi hidup kita, ya, atau kehidupan pribadi kita, itu yang pertama dipulihkan oleh Tuhan. Ya, persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Yang kedua, rumah tangga kita, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Ya, keluarga kita dipulihkan Tuhan. Ya, bukan cuma di situ. Pekerjaan kita, pelayanan kita, saudara-saudara, itu akan dipulihkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Alkitab berkata, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidup kita, itu janjinya. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-13 Ulangan 28 itu, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Firman Tuhan berkata, akan menjadi kepala bukan ekor, akan naik bukan turun. Saudara, ini janji yang luar biasa.
yang perlu kita imani dalam hidup kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, hal yang kedua yang kita akan nikmati sebagai upah dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah hidup kita dipulihkan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan berkata, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Yang ketiga, saudara-saudara, upah mengikut Yesus. Yang ketiga adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Saudara, Tuhan bukan hanya mau menjawab doa kita, ya, tetapi Alkitab juga mengajarkan hidup kita akan dipulihkan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan juga mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, itu sebabnya kita harus bersyukur sama Tuhan, karena kesempatan ini Dia berikan untuk kita, supaya kita sebagai anak-anaknya boleh hidup sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Sebab apa, saudara? Karena besar upah yang menanti bagi hidup kita. Saudara, kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan, bukan hanya di dunia ini janji Tuhan itu berlaku atas hidup kita, tapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Dia Allah yang tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan memberkati, Dia akan menolong, Dia akan menyertai sampai di dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan di pagi ini. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kemurahan-Mu buat kami, di mana pagi hari ini kami boleh kembali disegarkan dengan firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menolong hidup kami. Kebenaran firman-Mu ini benar-benar boleh termeterai di dalam hati kami, supaya dalam kami menjalani kehidupan kami boleh tetap yakin dan percaya, bahkan setia di dalam panggilan kami di hadapan Tuhan. Dan kami tahu berkat-berkat itu Tuhan sediakan untuk hidup kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kami semua dalam tugas dan pekerjaan kami. Kami terus berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit, yang mengalami gangguan kesehatan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami berdoa dengan iman kami dalam nama Yesus. Tuhan, mari Engkau jamah dan sembuhkan kehidupan mereka. Berkati keluarga, berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu, ini doa syukur kami. Kami boleh naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.